Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut dengan hikmah Rabbani. Boleh jadi si miskin itu tetap dimiskinkan dan tidak menjadi kaya, sebab kalau dia kaya bisa saja dia melampaui batas. Atau mungkin di sisi lain si kaya itu tidak pernah miskin dan tetap kaya, sebab kalau dia miskin mungkin didekatkan dengan kekufurannya. Atau boleh jadi si sakit itu tidak disembuh-sembuhkan, boleh jadi kalau dia sembuh akhirnya dia maksiat lagi. Atau boleh jadi orang-orang yang sehat itu tidak diberikan sakit lama, boleh jadi kalau sakit dia putus asa, dan begitu seterusnya. Di situ ada hikmah Rabbani namanya. Ini yang keempat. Yang kelima, kun ala yakinin qawi annallaha razikuka. Jadilah hamba yang punya kekuatan, keyakinan yang kokoh bahwa Allah itu pasti akan memberikan rizki kepadamu. Walaupun umpamanya diakhirkan oleh Allah, tapi yakinlah bahwa rizki itu akan datang. Dan rizki itu kan jenisnya dua, ikhwan. Ada yang memang rizki itu dalam bentuk hibatullahi alaina. Memang Allah memberikan hibah kepada kita, tanpa dicari pun Allah sudah kasihkan rizkinya kepada kita. Tapi ada rizki itu yang sifatnya muktasab, harus dicari. Seperti mamanya oksigen yang kita hirup, itu hibah dari Allah. Tidak perlu kita sibuk mencari-cari angin supaya kita bernafas. Allah sudah kasih tuh angin, hari-hari kita bisa bernafas dengan angin itu. Itulah hibah dari Allah. Atau badan yang ada pada diri kita, ketika mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, lisan kita bisa bicara, akal kita berfungsi, tangan kita dan kaki kita masih bergerak, dan begitu seterusnya. Itu semua rizki pemberian Allah. Tetapi di sisi lain juga ada rizki yang muktasab sifatnya, harus dicari. Itulah seperti makanan, minuman, dan begitu seterusnya. Ya kita harus mencarinya. Tetapi kita yakin bahwa rizki itu pasti sudah disediakan, tinggal mencarinya saja. Kemudian juga yang nomor 6, sayahsulu kullu insanin ala rizkihi fala yadfauka ibta'a rizki ila maksiatillah fa innama indallahi tahsulu alaihi bi ta'atihi la bi maksiatihi. Setiap manusia harus yakin dengan rizkinya. Maka tidak boleh seseorang itu karena lambat rizkinya akhirnya dia bermaksiat kepada Allah. Jangan. Karena rizki itu sudah ditentukan. Sehebat apapun kita maksiat dalam mencari rizki, kalau sudah ditentukan rizkinya tidak mungkin bertambah pas adanya. Seperti yang sering saya contohkan dalam kisah Ali bin Abi Thalib. Ketika ada seorang pengemis datang mengetuk rumah Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali menjanjikan akan memberikan 400 dirham kepada pengemis itu. Maka pengemis itu nunggu di depan rumah Ali. Ali pun sibuk mencari 400 dirham, dia lupa naruh di mana tuh uang tuh. Karena lama dalam rumah mencari uang, tidak ketemu-ketemu. Pengemis ini sangkaannya Ali ini hanya main-main saja. Jangan-jangan PHP saja dia itu. Karena kelamaan bosan dia. Akhirnya dia pergi. Sebelum pergi, dia sempat ke kandang kudanya Ali. Dicurinya pula pelana kuda itu, kemudian pergi. Akhirnya setelah orang ini pergi mencuri pelana kuda, uang 400 dirham itu ketemu. Setelah ketemu, buru-burulah Ali kemudian keluar. Rupanya si pengemis tadi sudah tidak ada lagi. Yang ada justru pembantunya teriak-teriak dan mengatakan, telah dicuri pelana kuda kami wahai Ali. Maka Ali bingung. Akhirnya Ali mengatakan, ya sudah, di tanganku ada 400 dirham, ambillah, carilah pelana kuda yang baru. Tadinya aku mau ngasih ke pengemis, tapi dia sudah tidak ada. Maka sang pelayan Ali ini kemudian pergi ke pasar. Di pasar ada pula orang yang jual pelana kuda. Setelah tawar 400 juga harganya. Kemudian dia pulang, hendak memberikan pelana kuda itu kepada Ali. Ketika Ali melihat pelana kuda itu, Ali bertakbir dan mengatakan, Allahu Akbar. Ini kan pelana kuda kita, katanya. Kau beli dari mana? Akhirnya kemudian pelayannya mengatakan, aku beli pelana ini dari orang yang seperti ini ciri-cirinya. Kata Ali, subhanallah, itu kan pengemis tadi, katanya. Kenapa dia bisa mencuri pelana kuda kita? Tapi kata Ali radhiyallahu mengatakan, demi Allah, kalau seandainya pengemis tadi mau sabar, maka dia akan mendapatkan uang 400 dirham itu dengan cara halal. Karena saya akan mengasihi dia sesuai dengan kebaikan saya kepadanya. Tapi karena dia tidak sabar, dia curi pula pelana kuda,
tetap hasilnya 400 dirham. Lalu apa bedanya? Dia mencuri dapat 400, kalau dia sabar dapat 400 juga. Makanya Ali mengatakan kalau dia sabar, dia akan mendapatkannya dengan cara halal. Tidak sabar, akhirnya dia mendapatkannya dengan cara haram. Ya. Jadi sabar sajalah, karena rizki itu sudah ditetapkan. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, indama yata'allaqu qalbul muslim bi khaliqihi. Ketika hati seorang muslim itu terpaut dengan sang penciptanya. Kemudian wa yudriku annahu razikuhu, dan dia tahu bahwa Allah lah yang memberikan rizki kepadanya. Yartafiqrahu wa tahda nafsuhu. Yartafiqruhu wa tahda nafsuhu. Maka pikirannya akan tenang dan jiwanya juga akan senang. Fala yamdur bihasadin ila ghairihi wa yasbir ala aqdarillahi azza wajalla. Maka tidak mungkin dia akan memandang hasad kepada orang lain, dan pasti dia akan sabar akan takdir yang Allah telah takdirkan kepadanya. Inilah sifat seorang muslim. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa rizki itu di tangan Allah, bahwa Allah sudah membagi-bagikan rizkinya dengan sangat adilnya kepada kita, maka kalau kita yakin, keyakinan ini akan membawa ketenangan, maka jiwa kita akan tenang, pikiran kita juga tidak akan melayang, pasti akan tenang. Kita tidak mungkin hasad dengan orang lain. Kenapa? Karena rizki kita berbeda dengan orang itu. Dan kita akan sabar dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Banyak orang yang tidak yakin dengan rizkinya, akhirnya hasad kepada yang lainnya. Kenapa orang itu hasad? Karena nggak yakin dengan rizkinya, makanya dia hasad kepada orang lain, tidak punya kepercayaan kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga yang nomor 8, innal ladzi hamalal hasid ila hasadihi ghafalathu an mabda'in annal arzaq biyadillah. Yang 8, kenapa orang hasad sampai hasad? Karena dia terlalaikan, mulanya dia tidak meyakini bahwa rizki-rizki itu di tangan Allah. Allah yang memberikan kepada siapa yang dikehendaki, Allah yang mencegah dari siapa yang dikehendaki. Kalau Allah buat semua kaya, bisa. Tetapi kalau semua kaya, roda kehidupan manusia tidak berjalan. Tidak ada orang mau kerja, ngapain kerja, saya sudah kaya. Akhirnya semua jadi pensiun bekerja. Siapa yang mau kerja kalau semua kaya? Dan siapa pula yang diam di rumah kalau semua miskin? Tidak ada orang yang bisa memberikan gaji kepadanya, semua miskin. Gak akan berputar juga kehidupan manusia itu. Maka dibuatlah ada yang kaya, ada yang miskin, untuk saling memanfaatkan satu dengan yang lainnya. Maka hiduplah kehidupan manusia dengan rizki yang Allah telah bagi-bagi itu. Makanya di sini, kenapa orang bisa hasad kepada saudaranya? Maka permulaan orang hasad itu karena tidak yakin bahwa rizki itu di tangan Allah itu saja sebenarnya. Dia tidak yakin bahwa rizki dia itu sudah ditentukan. Makanya hasad kepada kawannya. Kemudian yang ke-9, in abta alaikum rizqukum fala taktaru wala tayasu wa'lamu annahu atikum la mahala. Kalau seandainya Allah takdirkan lambat rizkinya kepada kalian, jangan putus asa. Ketahuilah bahwa rizki itu akan segera datang dan mustahil akan tercegah. Sekali lagi, ini juga harus ada keyakinan bahwa kalau seandainya kita sudah berusaha bekerja ke sana kemari tapi tak kunjung juga mendapatkan hasilnya, sabar. Berarti rizkinya belum turun. Harus sabar, terus dicari dan dicari. Nanti juga lama-lama Allah akan berikan kepada kita. Dan dengan kesabaran itulah justru kita akan mendapatkan pahala. Ini juga yang ke-9. Yang ke-10, inna a'marana mahdudatun wa ajalana makhtumatun wa arzaqana maktubatun walan yanala ghairana syai'an min rizkina. Ingat, umur kita ini terbatas, ajal kita ini dipastikan datang, rizki kita sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, pasti akan sampai. Dan tidak mungkin rizki kita akan diambil oleh selain kita. Fakullun yamutu binqida'i ajalihi ba'da an yakuna qad istakmala rizquhu alladhi kutiba lahu. Dan tidak mungkin orang itu diwafatkan ajalnya sampai sempurna rizki yang telah dicatatkan kepadanya. Kalau kita yakini 3 perkara ini, ikhwan, maka
pasti kita akan tenang menghadapi rizki. Pertama, umur kita terbatas. Paling lama 60-70 tahun saja orang hidup itu, kalaupun lebih sedikit. Yang kedua, ajal kita pasti. Manusia itu pasti mati, tidak mungkin hidup terus. Kemudian yang ketiga, rizki kita sudah dicatat. Kalau ajal kita sudah ditentukan, kemudian juga umur kita sudah ditentukan, kemudian rizki kita sudah ditentukan, dan kita yakin bahwa rizki kita tidak mungkin salah alamat, maka timbullah ketenangan di sini. Tidak perlu sibuk lagi kita ini melihat rizki orang lain. Kemudian yang ke-11, Ar-Razzaqu subhanahu wa ta'ala yatawalla taqsimal arzaq. Jadi Allah itu dialah yang punya kuasa membagi-bagikan rizki kita. Faqad kataba arzaqal ibad fis sama. Karena Allah sudah mencatat rizki-rizki hambanya itu di langit. Fahiya wa'dullah, dan itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Maksudnya begini, Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rizki kalian dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Artinya tidak perlu takut bahwa kita ini tidak akan mendapatkan rizki. Kenapa? Karena Allah lah yang telah membagi-bagikan rizki itu. Maka di sini dikatakan yatawalla taqsimal arzaq, dialah yang berkuasa untuk membagi-bagikan rizkinya. Dan dia yang telah mencatat rizki-rizki hambanya di langit. Dan itulah janji yang Allah janjikan kepada kita. Kemudian yang nomor 12, annama indallahi min rizkin halalin la yutlab illa bi ta'atillah. Bahwa di sisi Allah itu rizki yang halal tidak mungkin dicari kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Fahadzal ladzi yaqbalu ar-rashwa aw ya'kul ar-riba aw yadlimin nas fi mustahaqqatiha innama yatlubul kasba bi ma'siyatillahi azza wajal fahadzal rizqun ghairu masruh. Maka kita lihat orang yang menyogok atau yang disogok atau memakan riba atau zalim kepada manusia, hanya saja dia mencari rizki dengan kemaksiatan kepada Allah, maka rizki yang seperti ini adalah rizki yang tidak disyariatkan dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat ayat yang kita sedang bahas di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini di ujung ayat wa ilaihin nusyur. Setelah Allah mengatakan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki wa ilaihin nusyur. Kalimat wa ilaihin nusyur, kita diingatkan bahwa kita akan dibangkitkan. Maka hati-hati cara mencari rizki, karena manfaat dibangkitkan itu adalah untuk mempertanggungjawabkan tentang rizki yang kita cari. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa kaki anak Adam ini tidak akan bergeser di titian sampai ditanya 4 perkara kan? Salah satu yang ditanyakan oleh Allah kepada kita adalah tentang harta. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Karena manusia dalam mencari rezeki itu terbagi menjadi 4 kelompok. Pertama, ada orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal tapi dibelanjakan ke yang haram. Contoh, dia bekerja banting tulang dari pagi sampai kemudian sore hari, betul-betul halal. Dia bekerja di PT ini dan itu. Tapi setelah datang gajian bulanan, dia gunakan uang gajian itu untuk maksiat. Dia gunakan untuk mabuk, dia gunakan untuk zina, dia gunakan untuk hura-hura. Itu namanya dari mana kau dapat benar, tapi kemana kau belanjakan itu salah. Artinya selamat dari pertanyaan yang pertama, tidak selamat dari pertanyaan yang kedua. Yang kedua, ada sebaliknya. Dia mencari rezeki itu dengan cara haram, tetapi dibelanjakan ke yang halal. Umpamanya, dia ingin memberikan makan anak istrinya, tapi tidak bekerja dengan cara yang baik. Malah dia kemudian nyopet, kemudian dia nyuri, kemudian dia rampok, kemudian dia korupsi, dan begitu seterusnya. Caranya haram, tapi dibelanjakan ke yang baik. Dibelikan susu untuk anaknya, dibelikan makan untuk istrinya. Terkadang dia infakkan pula untuk pembangunan masjid, pesantren, dan lain sebagainya. Maka ini pun salah, karena Allah itu jamil, Allah itu indah, tidak mungkin menerima kecuali yang indah-indah. Walaupun niatnya baik untuk pembangunan masjid, tetap Allah tidak akan terima. Kenapa? Karena Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik, kan begitu. Makanya yang kedua pun dia selamat dari yang pertama, dia selamat dari yang kedua, tapi tidak selamat dari yang pertama. Selamat kemana kau belanjakan, tidak selamat dari mana kau dapat. Ya.
Kemudian yang ketiga, ada orang yang mencari rizki itu dengan cara haram, kemudian dibelanjakan ke yang haram. Ini kuadrat dosanya. Dia cari rizki dengan judi online, dapat dia ratusan juta. Sudah dapat, rupanya untuk mabuk. Itu namanya kuadrat. Dia carinya dari judi, dibelanjakan untuk mabuk. Itu namanya kuadrat namanya. Sudah dua-duanya kena tuh. Dari mana kau dapat? Kena. Kemana kau belanjakan? Kena lagi. Ini dosa. Lalu yang seperti apa yang benarlah yang terakhir? Dia berusaha mencari harta dengan cara yang halal. Berarti betul tuh dengan pertanyaan yang pertama, dari mana kau dapat? Dari yang halal. Kemana kau belanjakan? Ke yang halal lagi. Itulah yang kita mau. Ketika kita mencari rizki itu betul-betul kita mencari dengan cara yang halal dan dibelanjakan ke yang halal, supaya kita selamat dari pertanyaan min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, ke mana kau belanjakan? Maka kita akan selamat, sehingga Allah tutup ayatnya dengan wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah akan dibangkitkan. Sehingga rizki yang kita cari di dunia itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara tafsir singkat dari surah Al-Mulk ayat 15.